Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini kita akan bahas, ini berita menarik ya, yaitu soal dosa-dosa Jokowi selama 10 tahun jadi presiden, sebagaimana yang dikutip oleh Tempo ya. Menarik ini, yang bikin barangkali Jokowi tidak akan bisa tidur. Oke, dosa-dosa Jokowi selama jabat presiden RI 2 periode ya. Coba kita bacakan dari Tempo, ini menarik ya. Apa saja dosanya, nanti ada 18 dosanya setidaknya ya dalam catatan Tempo. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera lengser dari jabatannya sebagai kepala negara pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, anak sulung Jokowi dan Iriana. yang bikin kita males ya. Jokowi adalah politikus Indonesia yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 61. Dia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM ya, yang masih dipersoalkan ijazahnya. Setelah lulus kuliah, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Craft Aceh. Namun dia memutuskan untuk kembali ke Solo dan memulai bisnis mebel, lalu mendirikan CV Rakabu pada 1988. Jadi ketika reformasi 98 dia masih menyerut kayu ya. Jokowi akhirnya terjun ke dunia politik pada 1998 ya, dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Karir Jokowi di pemerintahan dimulai sebagai wali kota Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 ya. Luar biasa nih memang Presiden Jokowi ya. Setelah itu ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014 dengan dukungan utama dari PDIP. Pada periode pertama pemerintahnya ia didampingi oleh Yusuf Kalla. Dalam pemilihan presiden 2019, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden dengan wakil presiden Ma'ruf Amin. Selama 2 kampanye pemilihan presiden tersebut, Jokowi sering digambarkan sebagai politisi yang dekat dengan semua kalangan dan merakyat. Melalui narasi Jokowi adalah kita yang muncul pada 2014. Selama periode pertama kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi. Saat itu mantan wali kota Solo tersebut merumuskan 9 agenda prioritas pemerintah yang dinamai dengan Nawacita atau 9 janji politik. Gagasan yang diusungnya saat itu adalah membereskan korupsi, membangun desa hingga meningkatkan daya saing di pasar modal. Pada periode kedua, fokusnya beralih pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain, dan tidak terjadi ya. Meskipun pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan, selain itu program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan program Keluarga Harapan PKH juga menjadi prioritas. Menurut situs resmi Sekretariat Presiden, pada periode kedua Jokowi juga mengupayakan reforma agraria, termasuk percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi sengketa lahan akibat ketiadaan sertifikat. Dalam laporan khusus majalah Tempo berjudul 18 Dosa Jokowi, alih-alih mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam Nawacita, Jokowi secara perlahan-lahan justru menghancurkan demokrasi melalui 18 dosa yang dibuatnya selama 10 tahun berkuasa. Ingat ya, mulai dari pemberantasan korupsi yang jeblok karena adanya pelemahan KPK, hingga kemunduran demokrasi dengan dinasti politik yang diciptakannya. 18 dosa Jokowi selama menjadi presiden Indonesia 2014-2000 berkebalikan dengan Nawacita ya. Alih-alih mewujudkan 9 janji pemerintahnya yang tertuang dalam Nawacita, Presiden Joko Widodo malah pelan-pelan menghancurkan demokrasi. Kami mencatat setidaknya ada 18 dosa Jokowi yang dibuat selama 10 tahun ia berkuasa. Apa saja itu? Ini menurut Tempo ya. 1. Dinasti dan oligarki politik. Ya, jadi kalau kita bicara dinasti dan oligarki politik itu sudah terjadi ya. Dengan fenomena 3
saudara dan menantu, yaitu Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution, dan kemudian terakhir Kaisang Pangarep. 2, pelemahan institusi demokrasi, ya. Yang paling nyata adalah pelemahan DPR, itu paling nyata, ya. DPR hanya membebek saja. Kemudian 3 TNI di ranah sipil, dui fungsi ABRI yang kita tahu menjadi salah satu agenda reformasi tiba-tiba oleh Jokowi dihidupkan kembali, ya. Jabatan-jabatan TNI di ranah sipil tiba-tiba makin banyak, ya. 4, konflik Papua tak kunjung padam. Ini adalah soal laten, ya, yang juga tidak berhasil diselesaikan Jokowi. Runtuhnya sistem pendidikan, ya. Sistem pendidikan makin tidak jelas, makin berorientasi pada hal-hal yang barangkali sangat materialistik, ya, dipimpin oleh seorang yang katanya tahu masa depan tapi tidak terlalu tahu masa lalu sehingga ada discontinue di sana. Jadi karakter mental bangsanya tidak tampak. Yang tampak adalah generasi-generasi yang hedonistik dan materialistik, ya, yang dihasilkan sama 10 tahun pemerintahan, ya. Generasi yang instan, ya, generasi yang watak nasionalistiknya nggak muncul karena menjadi pemain-pemain modal atau pemain-pemain mondial. Itu yang mereka kemudian lebih kejar, ya. Kemudian watak patron klien kepolisian, ini yang membuat kita miris karena kepolisian akhirnya cuma mengabdi pada kekuasaan. Siapapun yang berkuasa maka disitulah polisi mengabdi, ya. Bukan lagi sebagai alat negara tapi alat penguasa. Kemudian politisasi kejaksaan, demikian juga kejaksaan, ya, tidak kunjung dijadikan lembaga yang independen, tapi justru yang terjadi adalah jaksa agung yang ditunjuk itu yang orang-orang politik semua. Pertama orang Nasdem pada periode awal, periode kedua orang PDIP, ya. Pelemahan KPK ini sudah terjadi sejak 2019 di akhir masa pemerintahan, di mana ada undang-undang yang memperlemah KPK. Kemudian kegagalan menangani pelanggaran HAM berat, KM 50 Kanjuruhan, ya, menjadi satu catatan. Kemudian karut marut mengelola APBN, kita tahu APBN jebol di sana di sini, dan sekarang utang luar negeri itu sudah setara dengan PDB, ya, dan melalui APBN pula beberapa utang luar negeri terus dibayar sehingga APBN terus tertekan, ya, ruang fiskalnya. Runtuhnya independensi Bank Indonesia karena Jokowi bisa mengendalikan Bank Indonesia. Salah satunya adalah dia menunjuk orang yang dekat dengan penguasa Ferry Warjio. Itu tidak lain adalah orang dekat juga Pratikno. Sehingga Bank Indonesia justru menjadi instrumen untuk melegitimasi kekuasaan Jokowi saja. 12, ketergantungan pada utang Cina, ini sudah kentara, ya. Kemana-mana Cina, dan kemudian disebutnya pula sebagai Big Brother Xi Jinping, ya. Pemaksaan ibu kota Nusantara, tidak perlu komentar lagi, ya. Kemudian gimmick diplomasi luar negeri, ya, kita lihat, ya, seolah-olah it seem Jokowi orang penting, orang yang hebat, orang yang punya pengaruh luar negeri, padahal semuanya omong kosong, ya. Kemudian 15, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini akibat dari pembangunan yang masif tapi tidak disertai dengan perspektif lingkungan yang baik. Konflik agraria yang tidak selesai-selesai juga, ya. Walaupun sekarang diberikan kepada AHY, kita lihat saja, ya. Kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional yang sudah merasakan adalah Edi Mulyadi misalnya, dan banyak orang, ya, ketika mengkritik soal proyek strategis nasional malah dikriminalkan siapa aja. Kemudian kebebasan sipil yang menyempit 18, terutama orang-orang yang selama ini selalu bentar-bentar lapor, sebentar-bentar lapor polisi kalau ada apa-apa. Jadi itu sobat era sekalian, dosa-dosa Jokowi selama 10 tahun, 18 dosa. Dan memang beberapa di antaranya tidak terlalu
masih abstrak ya, perlu dikonkretkan ya. Seperti pelemahan institusi demokrasi itu perlu dikonkretkan. Kemudian runtuhnya sistem pendidikan itu juga perlu dikonkretkan. Kemudian karut-marut mengelola APBN perlu dikonkretkan. Runtuhnya independensi Bank Indonesia perlu dikonkretkan. Beberapa di antaranya perlu dikonkretkan. Tapi intinya adalah ya itulah Jokowi dengan dosa-dosanya. Itu saja ya. Sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Dadah.